Jemaat sekalian, di hari perayaan kenaikan Kristus ke sorga, kita akan membuka Alkitab kita dan melihat perikop terjadinya atau peristiwa terjadinya Kristus naik ke sorga. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu kitab Lukas, karena Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, ia berkata, pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab dikatakan selama berapa? 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi. Sama-sama bilang sama saya, tidak lama lagi. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, dikatakan tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Peristiwa yang kita baca ini merupakan peristiwa saat-saat terakhir bagi murid-murid dan juga semua orang yang banyak, yang diperkirakan jumlahnya 500 orang lebih, yang secara kasat mata menjadi saksi mata menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Kristus naik ke sorga setelah ia bangkit pada hari yang ketiga dan selama 40 hari menyatakan dirinya, menyatakan kuasa kebangkitannya kepada murid-murid dan juga kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang telah kita pelajari baik selama kita menjadi orang Kristen, mengetahui rangkaian saat-saat di mana Kristus datang ke dunia, lalu kemudian selama 30 tahun ia menjadi manusia dan ia dibaptis, ia melayani, ia memberitakan kabar tentang sukacita keselamatan dari Allah, ia mengajarkan tentang kerajaan Allah, lalu kemudian ia menderita, ia disiksa, ia mati, dikuburkan, ia bangkit pada hari yang ketiga. Dari seluruh rangkaian yang kita pelajari tentang Kristus, termasuk yang kita pelajari selama beberapa minggu setelah kita merayakan Paskah, izinkan saya membuat sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya kita telah belajar menerima
mempercayai serta mengatakan bahwa Kristus Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Raja segala raja yang sejati. Amin. Ini sebuah kenyataan dan kebenaran yang saya ingin beritakan kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita merayakan Paskah, merayakan kenaikan Kristus maksud saya. Merayakan kenaikan Kristus membuat kita merayakan Kristus yang adalah Tuhan dan Raja yang sejati. Amin. Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapatkan gelar sebagai Raja, semua orang bisa mendapatkannya. Semua orang bisa memilikinya. Meskipun ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dimiliki seseorang sehingga ia bisa dinobatkan sebagai raja. Bahkan yang memerintah di sebuah area, sebuah negara dan kerajaan sampai hari ini. Betul, semua bisa mendapatkan gelar raja sesuai dengan keinginannya. Bahkan ada orang yang berani mengklaim dia raja dangdut, raja pop, raja apa lagi Bapak Ibu? Dia raja apa lagi? Raja hutan. Segala macam raja dia menyebutkan dirinya raja, silahkan saja. Tetapi dari apa yang kita pelajari tentang Kristus, saya yakin setiap kita yang hadir hari ini maupun yang beribadah secara online, bahwa raja yang sejati adalah Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Ia adalah raja. Alkitab mencatat ketika ia bangkit selama 40 hari, ia menceritakan tentang kerajaan Allah. Menjelaskan bahwa ialah sendiri raja dalam kerajaan itu. Dan kitalah semua umatnya, kitalah semua warga kerajaannya. Itulah sebabnya ketika tadi kita memuji Tuhan dan berkata, Tuhan layak untuk menerima segala kemuliaan. Kemuliaan yang pantas diberikan kepada raja di atas segala raja. Kerajaan yang diberitakannya Bapak Ibu Saudara tidak dipengaruhi dengan pendapat dan penilaian manusia. Kerajaannya tidak dipengaruhi dengan zaman, dengan situasi, dengan keadaan, dengan tekanan-tekanan politik. Kerajaannya tidak tergantung pada saat kita berkata ia raja atau tidak. Kerajaannya tidak tergantung bahkan ketika kita bilang amin atau tidak, seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah tunjukkan di hadapan saya. Ia adalah tetap raja. Enggak ada amin pun, dia tetap raja Bapak Ibu Saudara. Dia raja, tidak dipengaruhi kita bilang amin atau tidak. Kita tepuk tangan dan bersorak-sorai atau tidak. Ia tetap raja. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sejak awalnya ia raja, segala raja. Ketika ia mengucapkan segala sesuatu dan alam semesta ini jadi, ia adalah firman. Maka ia sudah adalah raja sejak awalnya. Dalam kekekalan ia adalah raja. Bahkan ketika ia memasuki waktu yang fana di dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia, meminjam rahim seorang wanita yang bernama Maria, ia adalah raja. Peristiwanya datang ke dunia, dibuktikan dengan datangnya 3 orang Majus. Lebih dari 3 bahkan. Banyak orang datang dalam kelahirannya menjelaskan dia adalah raja. Ketika ia berusia 12 tahun, ia datang ke bait Allah, ia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa. Ia adalah raja. Dia adalah raja yang dibaptis di Sungai Yordan. Dia adalah raja ketika langit terbuka dan suara terdengar dari langit, inilah anakku dan kepadanya lah aku berkenan. Dia adalah raja. Dia adalah raja yang mengubah air menjadi anggur. Dan semua mujizat-mujizat yang terjadi pada saat itu, dia adalah raja. Meskipun gak ada yang bilang amin, dia tetaplah raja. Dia adalah raja ketika Petrus menyangkal dia.
Ketika Petrus menyangkal dia. Bahkan sebelumnya ketika Petrus berkata, engkaulah Mesias. Ia adalah raja. Ia adalah raja ketika orang berseru, Hosana, Hosana. Ia adalah raja ketika orang juga berseru, salibkan dia. Dia adalah raja. Meskipun gak ada amin, dia tetaplah raja. Dia adalah raja ketika Yudas menjualnya. Dia adalah raja ketika ia memikul salibnya melewati jalan Via Dolorosa, di mana sebelumnya ia berjalan di atas air. Dia adalah raja yang sejati. Dia adalah raja ketika berhadapan dengan mahkamah agama. Dia adalah raja ketika dihadapkan dengan Herodes. Dia adalah raja ketika dihadapkan dengan Pontius Pilatus. Dia adalah raja ketika ia berkata kepada penjahat yang ada di sampingnya saat dia disalibkan. Dia adalah raja ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan sebelumnya ia berkata, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Dan sebelumnya ketika ia berkata, sudah selesai, dia adalah raja. Ketika ia mati dan dikuburkan, dia adalah raja. Masih ada lagi nggak Bapak Ibu Saudara? Ketika ia bangkit pada hari yang ketiga, dia adalah raja. Dan ketika ia naik ke surga, menjelaskan dia satu-satunya raja yang sejati. Itulah sebabnya saya bersukacita dan bersyukur kalau kita bisa merayakan hari kenaikan Kristus ke surga, datang ke gereja, memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kita puji, kita muliakan adalah Raja di atas segala raja. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara bersukanya citanya seperti apa. Tetapi ketika kita merayakan kenaikan Kristus, maka kita sedang merayakan Raja di atas segala raja yang hidup berkuasa kekal selama-lamanya. Haleluya. Membuat kepada kita sebuah sukacita bahwa ternyata bahkan hidup kita juga tidak dipengaruhi dengan situasi, dengan keadaan, dengan waktu hidup kita itu ditentukan oleh Sang Raja yang berkata kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah anak-anaknya dari Raja di atas segala raja, mengajarkan kepada kita untuk tetap senantiasa bangga, bersyukur, dan memuliakan Dia. Kenapa? Karena hidup kita tidak tergantung oleh apapun juga. Hidup kita tergantung daripada apa yang Raja segala raja lakukan terhadap hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat apa yang Bapak Ibu Saudara dan kita semua bisa dapat ketika hari ini kita merayakan Paskah. Paskah. Kenaikan Kristus ke surga. Pak, Bu, dalam perikop yang kita baca, saya tertarik dan meng-highlight satu kalimat atau dua kata saja, yaitu selama 40 hari. Sama-sama bilang sama saya, selama 40 hari. Kalimat ini merupakan kalimat yang menarik untuk kita pelajari. Selama 40 hari, ada berkat yang tersedia buat setiap kita. Selama 40 hari Alkitab mencatat Tuhan menampakkan dirinya kepada banyak orang termasuk kepada murid-muridnya. Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Berkat apa yang kita bisa terima? Berkat yang bisa kita terima ketika kita merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Dalam perikop ini adalah menjelaskan selama 40 hari menunjukkan kalau Tuhan itu ingin selalu menyatakan kuasa kebangkitannya kepada setiap kita. Ia menyatakan kuasa kebangkitannya selama 40 hari, mengajarkan kepada kita bahwa ia juga senantiasa ingin menunjukkan kepada kita tentang kuasa kebangkitannya. Ia adalah Tuhan yang menderita, ya. Ia adalah Tuhan yang mati, ya. Tetapi ia juga adalah Tuhan yang bangkit dan terus menyatakan kuasa kebangkitannya kepada setiap kita. Selama 40 hari menjelaskan bahwa apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan rancangkan,
Tuhan sediakan, Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada kita adalah jauh lebih hebat, lebih banyak, lebih dahsyat, lebih indah dari apa yang kita pikirkan, minta dan bayangkan. Selama 40 hari menunjukkan bahwa ia melakukan, memberikan, menyatakan sesuatu yang lebih dari apa yang kita pikirkan, bayangkan dan doakan. Mengapa saya berkata begitu? Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita jadi Tuhan, kita menyadari betapa sulitnya ia melakukan misinya. Bayangkan ia yang tidak terbatas jadi terbatas. Ia yang tadinya kekal harus menjadi fana. Ia menjadi manusia dalam keterbatasan dan bukan itu saja. Ia menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan, pencobaan, bahkan ia harus menderita, mati dan dikuburkan. Setelah ia bangkit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya pekerjaannya selesai. Ketika ia berkata sudah selesai, maka semua pun beranggap sudah selesai. Murid-murid pun mungkin menganggap sudah selesai. Kalau saya jadi Tuhan, apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara pada hari ketiga setelah bangkit, saya akan posting di Instagram saya. Saya akan tulis gue kate juga apa. Cukup satu kalimat, habis itu naik ke sorga. Enggak perlu tunggu 40 hari. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ngapain tunggu 40 hari? Pak, Bu, kalau Bapak Ibu Saudara sudah capek kerja di kantor 8 jam, sudah capek lalu kemudian bos bilang semua harus lembur, tambah 5 jam lagi. Kesel enggak Bapak Ibu Saudara? Kesel. Kita enggak suka dapat kerjaan tambahan. Kenapa Kristus sudah bangkit, harusnya udah leha-leha, betul enggak? Udah capek digebukin, dicambuk, disiksa. Setelah bangkit harusnya me time, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Tetapi ia tidak lakukan itu. 40 hari ia masih menunjukkan, menyatakan dirinya, menyatakan kuasa kebangkitan, menjelaskan bahwa apa yang ia ingin lakukan kepada kita hari ini dan seterusnya adalah jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Bahkan dijelaskan berulang-ulang kali. Sama-sama bilang sama saya, berulang-ulang kali. Memberikan sebuah sukacita dan pengharapan kepada kita bahwa demikian juga Tuhan kepada kita berulang-ulang kali. Ia ingin menunjukkan, menyatakan kuasa kebangkitannya kepada kita. Tetapi kata berulang-ulang kali ini menjelaskan betapa spesifiknya, betapa uniknya, betapa spesialnya ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Mengapa saya berkata begitu? Karena Alkitab mencatat orang yang pertama kali melihat kuasa kebangkitan Kristus adalah Maria Magdalena. Bukan murid-muridnya yang seharusnya paling pertama melihat. Mengapa Maria Magdalena yang justru pertama kali melihat kuasa kebangkitannya? Itu karena spesial dan uniknya Tuhan untuk menyatakan kuasa kebangkitannya kepada kita. Alkitab juga mencatat murid-murid ketakutan, mereka mengurung diri di sebuah tempat, mereka kunci rapat-rapat, tidak ada yang bisa masuk karena takut setelah Kristus mati. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sosok yang tembus tembok dan bilang shalom gitu Bapak Ibu Saudara. Ia bisa tembus tembok. Itu pesulap-pesulap siapa dulu yang David Copperfield yang bisa tembus-tembus ke tembok itu tipuan semua. Ini beneran. Dia masuk ke ruangan yang tertutup saat murid-murid ketakutan. Secara unik lagi kepada Thomas dia bilang, cucukkan jarimu, spesial, unik. Lalu kemudian kepada Petrus yang kembali lagi untuk mencari ikan. Pagi-pagi Tuhan bilang adakah lauk pauk padamu. Yang terjadi apa? Tuhan bikin ikan gurame sambal mata, pecel lele pakai sambal terasi Bapak Ibu Saudara. Disiapin sarapan. Unik kepada Petrus untuk mengingatkan dia bahwa ia bukan seharusnya menjadi penjala ikan tetapi menjadi penjala manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan ingin menjelaskan kepada kita
bahwa setebal apapun tembok, maka Tuhan bisa menembusnya untuk menyatakan kuasa kebangkitannya kepada kita. Pak, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata kepada saya, iya ya, kalau saya diberikan kesempatan untuk bersaksi hari ini, saya akan bersaksi saya orangnya keras kepala, kepala batu, kurang ajar, penjahat dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini saya bisa percaya kepada Kristus, beribadah dan merayakan kenaikan ke sorga, maka saya bisa berkata tidak ada tembok yang tebal yang tidak bisa ditembus oleh Kristus untuk menjamah dan menyelamatkan kita. Ia ingin terus menyatakannya berulang-ulang kuasa kebangkitannya kepada kita. Itulah sebabnya hari ini, kalau hari ini kita ada dalam sebuah situasi demikian takut, bimbang, khawatir dan lain sebagainya. Atau mungkin kita berkata penyakit kita rasanya udah gak bisa disembuhkan, keluarga kita gak bisa dipulihkan, ekonomi kita gak bisa lagi diperbaiki. Kita berkata bahwa ini pasti sudah akhir dari segala sesuatu. Dengar kabar baik bahwa di perayaan kenaikan Kristus ke sorga, beritanya, berkatnya, rahmatnya adalah tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun yang menarik buat kita di sini sebuah pelajaran penting adalah bukan hanya sekadar selama 40 hari, tetapi juga setelah 40 hari. Setelah 40 hari yang terjadi, Alkitab mencatat tiba-tiba ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah, dia naik ke sorga. Pak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita taruh bayangan kita pada peristiwa itu. Samalah kira-kira seperti ini. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang dengar khotbah, tiba-tiba saya naik ke sorga. Maka itu peristiwa yang aneh. Peristiwa yang benar-benar di luar dugaan. Tetapi ini bukan sekedar peristiwa yang aneh, menakjubkan. Makanya Alkitab berkata ada dua malaikat berbaju putih dan berkata kepada mereka, mengapa engkau melihat ke langit? Bapak Ibu Saudara, saya bayangkan nih, saya lagi khotbah begini, Bapak Ibu Saudara dengar tiba-tiba saya naik nih, ada tembok aja, saya mentok gitu di atasnya, tiba-tiba saya tembus. Bapak Ibu Saudara pasti kan bengong. Ini ada apa nih, betul nggak? Itu yang terjadi. Mereka bengong diam, mereka terus melihat ke langit, mereka stuck, mereka freeze, mereka membeku, mereka benar-benar surprise. Ini apa? Ini sesuatu yang ajaib. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan sekedar ajaib, mengherankan. Yang juga menjadi perasaan bagi murid-muridnya adalah ini merupakan keadaan yang sedih. Ini adalah keadaan yang membingungkan sekaligus sedih. Kenapa sedih Bapak Ibu Saudara? Sedihnya karena mengingatkan mereka kembali pada peristiwa salib. Di mana Kristus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tiba-tiba Kristus mati, dikuburkan, mereka tidak tahu ada di mana. Lalu kemudian senang lagi karena Kristus bangkit. Udah sedih, senang, lalu kemudian pergi, ditinggalin lagi, sedih lagi Bapak Ibu Saudara. Kesedihan yang dua kali lipat adalah sudah sedih, senang, sedih lagi. Sudah ditinggalkan pertama, balik, ditinggal lagi. Itu sedih yang dua kali lipat. Makanya sebetulnya kalau kita di sini sedang merayakan hari kenaikan Kristus, kita harus tahu bahwa orang-orang pada saat itu termasuk murid-murid, mereka tidak tahu kalau nama mereka bakalan dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita nih Bapak Ibu Saudara merayakan Jumat Agung harusnya kan sedih, betul nggak? Mengenang kematian Tuhan. Tapi Jumat Agung namanya Jumat Agung. Bahasa Inggris lebih keren lagi, Good Friday. Udah sedih masih ada good-goodnya. Kalau kita merayakan Jumat Agung, kita sudah tahu pengharapan. Hari Minggu Tuhan bangkit. Mereka nggak tahu, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Setelah bangkit mereka juga nggak tahu, mereka menikmati Passover, kebangkitan Kristus. Natal aja namanya Merry Christmas.
Pasca happy Passover, betul nggak? Nah kenaikan Kristus apa namanya Bapak Ibu? Nggak ada, sedih. Bahkan lagu kenaikan aja nggak ada loh Bapak Ibu. Lagu kematian ada nggak? Ada. Salibnya, betul nggak? Salibnya, lagu kematian ada. Oleh kuasa darahmu, betul nggak? Bahkan ada yang juga pengen mati. Ku telah mati dan tinggalkan, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Pasca ada lagunya? Ada, sebab dia hidup, ada hari esok. Kenaikan ada lagunya Bapak Ibu? Enggak ada yang mau merayakan kenaikan. Sama seperti murid-murid. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Yohanes tidak mencatat peristiwa ini. Matius juga tidak mencatat peristiwa ini. Cuman Markus dan Lukas. Kenapa mereka tidak mencatat? Jangan-jangan karena memang peristiwanya sedih Bapak Ibu Saudara. Jadi lagu kenaikan juga enggak ada. Saya temukan sih ada lagunya, tapi bukan lagu gereja. Lagunya gini. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama. Terus? Sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti curut-curut gitu. Nggak ada lagu kenaikan Bapak Ibu Saudara. Karena peristiwanya sebetulnya sedih. Kenapa? Karena sang raja sudah pergi. Karena sang raja sudah apa? Sudah pergi. Ini raja loh mati, dikuburkan, bangkit, menyatakan mujizat, menceritakan kerajaan Allah. Tapi sang rajanya pergi. Pak, Bu, ini sebetulnya peristiwa yang sedih. Ini bukan peristiwa happy seperti yang kita rayakan. Karena mereka belum mengerti tentang hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari, berkat apa yang kita terima ketika kita merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Yang saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, yang bisa Bapak Ibu Saudara bawa pulang adalah merayakan kenaikan Kristus, menjelaskan kepada kita bahwa Dia adalah God of transition. Dia adalah Tuhan transisi. Dia adalah Tuhan peralihan. Bahasa Indonesianya enggak enak, makanya saya pakai bahasa Inggris. God of transition. Apa artinya? Kita mengerti bahwa peristiwa kenaikan Kristus ke sorga menjelaskan bahwa Ia adalah God of transition. Menjelaskan kepada kita, Ia bukan hanya sekedar Alfa dan Omega. Ia bukan hanya sekedar yang awal dan yang akhir. Karena kita mengetahui betul Kristus secara fisik 2000 tahun yang lalu sudah pergi naik ke sorga. Dan itu bisa menjadi hal yang menyedihkan buat setiap kita. Termasuk murid-murid pada saat itu. Tetapi justru peristiwa kenaikan Kristus ke sorga merupakan transisi menuju realita baru. Bahwa ada pribadi Allah yang selanjutnya ada dan tinggal. Bahkan Dia berada diam di dalam diri kita. Ini sebuah transisi, sebuah realita yang baru, di mana realita lama sudah ditinggalkan dan persiapan untuk masuk ke realita yang baru. Mengapa kenaikan Kristus begitu penting? Karena peristiwa kenaikan Kristus itu seperti sebuah kunci yang membuka sebuah pintu yang besar, yaitu realita baru bahwa pribadi Allah tinggal sekarang di dalam diri kita. Itulah sebabnya peristiwa kenaikan Kristus tidak bisa dipisahkan karena menjadi bagian dari hari pencurahan Roh Kudus yang sama-sama akan kita rayakan 10 hari lagi. Gereja ini secara tradisi bersama-sama mengadakan ibadah, doa dan puasa selama 10 hari yang kita sebut sebagai 10 days of anointing. Karena Kristus yang berkata, jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem, tunggu
Sampai sebuah realita baru dinyatakan. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kamu akan menerima apa? Kuasa dan akan menjadi saksiku. Ini sebuah realita baru tanpa kenaikan Kristus. Tanpa peristiwa yang mungkin menyedihkan bagi murid-murid dan bagi kita menyadari Sang Raja sudah tidak ada lagi di bumi. Tidak bisa kita pegang, kita rasakan, kita lihat lagi. Tetapi ini membawa sukacita. Injil Markus mengatakan setelah mereka pulang dari peristiwa kenaikan Kristus, mereka bersukacita dan bersyukur memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyadari ada sebuah realita baru yang akan mereka alami, yaitu perjalanan dalam penyertaan Allah yang tidak pernah akan berakhir sampai Sang Raja itu datang kembali. Amin. Sebuah pelajaran buat kita kalau Ia adalah God of transition, Tuhan peralihan, menjelaskan bahwa sesungguhnya memang hidup di dunia ini, hidup kita ini adalah masa-masa transisi. Tujuan kita adalah rumah Bapa yang kekal. Tujuan kita adalah kemuliaan yang kekal. Dan selama kita masih ada di dunia ini, kita akan selalu berada pada masa-masa yang disebut sebagai transisi. Amin. Kita sedang menanti, kita sedang menunggu masa peralihan. Itulah sebabnya kita juga melihat dalam perjalanan hidup kita pribadi lepas pribadi, bahwa selalu ada musim-musim kehidupan dalam hidup kita. Betul? Mengapa Tuhan izinkan ada musim-musim kehidupan dalam hidup kita? Menjelaskan, karena memang kita belajar untuk menghadapi transisi dalam kehidupan ini. Pak, Bu, ada sukacita yang besar di perayaan kenaikan Kristus. Ia bukan saja Alpha and Omega, tetapi ia juga the God of transition. Ia adalah Tuhan yang mempersiapkan kita untuk masuk kepada pengalaman dan realita yang baru dan dahsyat. Apa pelajarannya? Pelajarannya sederhana buat kita hari ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan menginginkan Tuhan membuka pintu supaya kita masuk ke sana, maka pelajarannya adalah harus ada pintu lama yang ditutup. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita ingin masuk kepada sebuah realita, posisi yang kita inginkan Tuhan buka pintunya supaya kita jalan, maka harus ada pintu lama yang ditutup. Murid-murid sedih ya, murid-murid khawatir ya, murid-murid takut ya, mereka pengecut semuanya. Tetapi ketika mereka disertai, mereka nunggu, mereka setia. Pada waktu Roh Kudus turun atas mereka. Dan ini merupakan pelajaran kita selama 10 hari ke depan. Maka Alkitab mengatakan bahwa mereka berjalan dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai mereka. Mereka mengalami sebuah pengalaman-pengalaman pengenalan Kristus lebih lagi bahkan ketika Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman kita setelah merayakan Kristus yang naik ke sorga 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita ada saja masa transisi yang memang harus kita lewati. Ada yang ulang tahun hari ini? Ada? Oh, ada sebelah sana. Masuk ulang tahun baru berarti masuk ke sebuah fase yang baru. Betul nggak? Tinggalin yang lama-lama, yang ngaco-ngaco ditutup. Siapa yang baru pindah kantor? Siapa yang baru lulus dari SD ke SMP ada di sini? Ada yang lulus SMP ke SMA? Ada yang mau masuk cari kuliah? Pak, Bu, mungkin kita berpikir gini, aduh enak ya di masa yang lalu. Pak, Bu, udah harus dilewatin, harus move on. Sama-sama bilang sama saya, move on. Tuhan mau kita progresif, berkembang, maju. Realita baru yang kita hadapi dari anak-anak jadi dewasa. Saya yakin nih memang dari awal gak akan ada aminnya. Tapi saya ngomongin aja. Dari anak-anak menjadi dewasa, murid-murid dari anak-anak menjadi dewasa. Dewasa 1 naik dewasa 2. D1 ke D2, D2 naik ke D3.
D3 naik ke S1, S1 naik ke S2, S2 naik ke S3. S3 naik kemana lagi nggak tahu deh. Pokoknya Pak Bu, dewasa makin terus berkembang, makin progresif. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di realita baru. Tetapi itu tidak bisa terjadi kalau kuncinya tidak dibuka. Karena untuk membuka kunci di mana kuasa Allah yang maha tinggi menaungi kita senantiasa. Yang belum pernah terjadi sebelumnya, Kristus harus naik ke sorga. Jadi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata sudah selesai, itu berarti belum selesai Pak Bu. Itu konteks yang lain, ia belum selesai. Ia masih 40 hari bekerja. Ia naik ke sorga, sampai hari ini ia masih raja yang berdaulat dalam hidup kita. Dan bukan itu saja, ia bahkan menjadi juru syafaat bagi kita. Supaya kalau kita berdoa di dalam nama raja di atas segala raja itu, maka sorga mutlak harus menjawabnya. Amin. Inilah Kristus yang kita rayakan kenaikannya ke sorga. Tetapi ada pelajaran menarik juga buat kita. Kenaikan Kristus ke sorga membawa kita pada realita yang baru. Bahwa Tuhan tidak lagi hanya sekedar mau bekerja buat kita. Kita hanya minta Tuhan bekerja buat kita selama ini. Tetapi realita baru, peralihan yang dikerjakan Tuhan buat kita membawa kita sekarang pada sebuah posisi. Bukan lagi kita mengharapkan Tuhan bekerja buat kita. Kita minta mujizat buat kita. Kita minta berkat buat kita. Kita minta pertolongan buat kita. Kita ingin Tuhan nyatakan kuasa kebangkitannya buat kita. Tetapi realita baru, fase baru yang Tuhan mau kita jajaki ke depan adalah bukan hanya untuk kita. Tetapi bahkan ia mau bekerja, menyatakan mujizat dan kemuliaannya melalui kita. Sama-sama bilang sama saya, bukan saja buat kita, untuk kita, tetapi melalui kita. Siap nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, Pak Bu siap-siap, Tuhan mau kita progresif, Tuhan mau kita maju, Tuhan mau kita dibawa pada realitas yang baru dengan hadirnya Roh Kudus buat kita, supaya kita memiliki kuasa dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Pak Bu boleh gak minta mujizat? Boleh. Boleh, masih boleh. Karena Allah, Tuhan kita di dalam Kristus ingin menunjukkan kepada kita hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan, doakan dan inginkan. Gak ada aminnya. Saya ulangi sekali lagi. Minta mujizat boleh? Boleh. Sebab memang ia ingin menyatakan kuasa kebangkitannya. Memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan, doakan dan bayangkan. Tetapi bukan cuma itu doanya. Doanya adalah Tuhan jadikan aku juga jadi Allah Tuhan. Supaya melalui aku orang lain juga ngelihat Tuhan. Amin. Merayakan kenaikan Kristus yang ke sorga. Udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita merayakan Kristus naik ke sorga. Kita gak boleh lagi naikkan doa yang sama. Semuanya untuk saya, buat saya, punya saya mana. Kita harus bilang Tuhan, saya percaya melalui saya orang lain juga bisa melihat Tuhan. Ada orang yang hari ini sedang berdoa minta mujizat. Padahal mujizatnya ada di sebelahnya. Coba senggol tuh, udah ada yang senggol-senggolan. Mujizat ada di sebelahnya. Mungkin bilangin, apa Pak ini musibah nih Pak? Bukan. Kalau engkau kelebihan hikmat, bagikan hikmat kepada saudaramu. Kalau engkau kelebihan waktu, beri waktumu. Kalau engkau kelebihan sukacita, ketenangan, damai sejahtera, bagikan. Kalau kau punya uang, bagi juga gak apa-apa. Mungkin ada orang yang memang gak ada. Tapi kalau gak ada duit, doa kirim 2 truk Bapak Ibu Saudara. Kalau doi gue gak ada. Kalau kepeng gue gak ada. Kalau doa 2 truk gue kirim gitu. Bukan soal uang, tapi kalau kita kelebihan sesuatu, Pak Bu kita juga bisa jadi mujizat buat orang lain. Ya ampun capek-capek gue berpuluh-puluh tahun. Ternyata lu mujizat gue. Benar gak? Pak Bu, kenyataan realita baru yang Tuhan ingin bawa ketika kita
merayakan kenaikan Kristus sama seperti Kristus berprogresif. Ingat, dia datang jadi bayi, betul? 8 hari, 12 tahun, 30 tahun, dia terus bertumbuh, dia naik ke sorga. Itu merupakan sebuah rangkaian yang progresif. Tuhan juga mau kita begitu. Amin. Karena Tuhan ingin membawa kita untuk melihat segala kemuliaannya. Kalau kita minta, mengharapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan, pikirkan dan minta, maka kita juga harus siap dipakai Tuhan melalui kita supaya kita bisa melihat apa yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Kalau kita tidak izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka sulit dan jauh bagi kita untuk melihat apa yang gak pernah kita pikirkan. Itu terjadi dalam hidup kita. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sorga buat kita adalah tempat yang melampaui akal dan pikiran kita. Itulah sebabnya di sini kita sudah icip-icip sebelum kita sampai ke sorga. Di sini Tuhan mau kita merasakan dan mengalami bersama dengan Tuhan melalui kuasa kebangkitannya dan penyertaan rohnya yang kudus dalam diri kita, kita akan melihat apa yang belum pernah kita pikirkan, bayangkan, lihat sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara menatap saya, ini bahasanya khotbah banget. Memang ini lagi khotbah. Memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nanti kita di sorga Bapak Ibu Saudara, kita akan juga melihat jauh apa yang kita tidak pernah bayangkan dan pikirkan. Ada orang yang bilang begini, katanya Pak nanti di surga itu kita cuman muji-muji Tuhan ya. Waduh Pak kayaknya bosan banget di sana ya, buset deh. Bilang bosan, gimana ya Pak nanti kalau pemain musiknya absen? Gimana kalau nanti penyanyinya fales ya Pak? Gimana kalau saya bosan ya? Hari ini saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kita gak pernah akan bosan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya ngayal, nih ngayal aja ya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan doktrin ya, jadi jangan bilang ini doktrin sorga, ini ngayal. Pak Bu, udah pernah jalan-jalan ke Pluto, yang kita sebut planet kecil, padahal udah bukan planet lagi. Pernah Bapak Ibu Saudara ke sana? Belum. Bayangin kalau kita diajak jalan-jalan ke sana. Mesti lewat dulu tuh yang dekat bumi apa namanya? Dekat matahari apa? Merkurius. Ini alumni SD semua kan. Merkurius, Saturnus, Pak, Bu, naik pesawat aja dari sini sampai Mars, itu udah lama banget, betul nggak? Apalagi sampai Pluto. Nah bayangin, kalau diajak jalan-jalan sampai ke bintang tuh kan banyak tuh di langit. Ini kita ngayal ya Bapak Ibu Saudara, sebentar aja nih sebelum kita tutup, nih ngayal aja, bagi-bagi ngayal. Itu kan bintang, bintang tuh sama seperti matahari Bu, gede. Bayangin, jalanin menelusuri satu bintang, itu makan waktu ribuan tahun kali Bapak Ibu. Bayangin nanti kita di sorga, kita menghadapi realita kekal selama-lamanya. Makanya kalau dibilang bosan, kagak. Karena setiap hari, setiap saat, Tuhan selalu menyatakan sesuatu yang baru buat kita. Makanya bukan karena Tuhan narsis kita muji dan nyembah Tuhan, enggak. Semua itu keluar dari hati yang benar-benar mengakui bahwa dialah raja di atas segala raja yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara ingin maju terus? Ingin progresif? Ingin jadi berkat? Karena itu saya ucapkan selamat merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Ia God of transition. Ia menyertai kita waktu kita lagi ada di dunia ini. Siap-siap Bapak Ibu Saudara, karena tidak lama lagi Tuhan akan bawa kita masuk ke pintu yang baru, tempat yang baru. Supaya kita melihat bahwa yang Ia janjikan, Ia katakan, Ia berikan jauh lebih dari apa yang kita minta dan pikirkan.